Halo, selamat datang di channel Wendy Febti Video. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Berkegiatan lagi di toko dan hari ini cuacanya cerah sekali. Jadi di toko ini selain jual jajanan, sembako, minuman, kita juga jual kosmetik. Karena video sebelumnya aku sharing soal toko kosmetik aku, jadi banyak yang tanya soal berapa modal awalnya, terus cari suppliernya di mana, dan cara menentukan harganya gimana. Nah, video kali ini aku akan bahas dan jawab pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman. Oke, pertama adalah mencari supplier. Aku cari suppliernya itu pertama di toko oren ya teman-teman. Jadi di sana kan harga itu memang lebih murah daripada kita cari di supplier atau distributor yang offline. Kita untuk awal juga bisa beli secara satuan dan di toko yang berbeda-beda. Kita juga bisa memanfaatkan voucher gratis ongkir. Dan aku kebanyakan memang belanjanya di toko oren sampai sekarang karena lebih praktis. Gratis ongkir itu bikin ekonomis banget serta tidak memakan banyak waktu. Tetapi ada banyak juga kelemahannya. Seperti barang di satu toko itu tidak lengkap. Jadi kita harus cari-cari lagi toko yang lain yang harganya miring juga. Nggak bisa sekalian gitu jadinya. Lalu barangnya tuh datangnya lama, bisa 3-5 hari setelah kita pesan, padahal stok di toko itu sudah habis. Kalau belanjanya itu banyak juga kita tidak bisa menghindari tidak gratis ongkir ya, masih ada ongkirnya meskipun 8.000, 10.000. Jadi dibebankan ke harga barang yang dinaikkan sedikit. Nah, tips dari aku, kita harus bisa menentukan barang mana yang kita beli secara online dan barang mana yang kita beli secara offline. Untuk saat ini, barang-barang yang aku beli secara online itu seperti parfum Thailand, parfum yang lagi viral gitu ya. Kemudian kosmetik seperti bedak, alis, serum, krim, pokoknya make up dan skincare yang bisa belinya itu satuan. Pasti kalau di offline itu lebih mahal harganya. Nah, untuk yang aku beli offline itu seperti ini ya teman-teman. Barang-barang seperti sabun, lotion, bedak bayi. Nah, ini aku beli secara offline. Kemarin baru aja beli. Ini karena harganya itu tidak terlalu signifikan bedanya dengan harga di online shop. Jadi aku pilih kita beli di toko swalayan dekat rumah saja. Gak mungkin aku itu beli barang-barang seperti ini tuh dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi sekalian aja beli banyak dalam satu waktu gitu. Kalau kita beli online pasti ongkirnya itu akan mahal. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara belanjanya, yang mana yang harus online, yang mana harus offline, selanjutnya adalah kita menentukan toko mana yang akan kita jadikan tempat belanja. Kalau belanja secara online, kita bisa membandingkan toko online yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat barang yang kita cari itu harganya di toko yang satu harganya berapa, di toko 2, 3, 4, 5 harganya berapa, mana yang paling murah kita belanja di situ. Tapi selain lihat harga, lihat juga lokasinya ya. Karena biasanya harga yang paling murah itu letaknya di Jakarta gitu ya. Kalau tempatku ini kan di Jawa Timur. Kalau aku belanja di Jakarta itu terlalu jauh. Aku biasanya cari di daerah Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Intinya cari yang dekat dengan lokasi kita tinggal atau toko kita berada. Selanjutnya kalau kita mau beli atau belanja secara offline, kita bisa datangi beberapa tempat grosir yang dekat dengan rumah kita. Carinya bisa lewat Google Maps. Sekarang tuh toko-toko sudah banyak yang bikin maps untuk tokonya, jadi nggak usah bingung. Ketik aja keywordsnya atau kata kuncinya toko grosir sembako gitu. Toko sembako itu akan banyak, nanti bisa pilih yang dekat dengan daerah kita. Selanjutnya adalah berapa modal awal untuk usaha kosmetik ini. Ini pengalaman aku ya teman-teman. Jadi awal aku usaha kosmetik ini adalah jualan parfum viral dan masker yang lagi viral.
Waktu itu aku belanja sekitar 800.000. Dari pendapatan yang aku terima, aku putar lagi modalnya, aku perbanyak lagi parfum dan maskernya. Kemudian untuk marketingnya juga aku pasarkan di marketplace Facebook, kemudian ke teman-teman di WA story seperti itu. Nah, lama-kelamaan barangku semakin banyak. Dari parfum dan masker itu aku jadi bisa beli barang lain ya, seperti hand body, bedak, lipstick seperti itu. Jadi murni itu dari masker dan parfum. Kadang kalau ada rezeki lebih gitu, misalnya suami ada rezeki tambahan dari pekerjaannya, biasanya nambah modal. Kadang suatu saat kulaan tambah modal 50-100 ribu gitu untuk nambah variasi barang lain ya, seperti lotion, kosmetik, sabun, kayak gitu. Sedikit demi sedikit ternyata barangnya tuh semakin banyak. Dari cuma 1 etalase kemudian jadi 2 etalase, tambah lagi 2 etalase kecil gitu. Kemudian selanjutnya adalah cara menentukan harga jual produk kosmetik ini. Untuk kosmetik dan skincare aku ambil laba 15% sampai 20% dari harga aku belanja. Misalnya aku dapat bedak gitu ya, atau lipstick itu 20.000, 10%-nya kan 2.000 ya teman-teman. Nah, kita ambil 15 atau 20%-nya gitu. Misalnya 3,5 atau laba 4.000, jadi kita jualnya 24.000 kayak gitu. Kalau sabun-sabun kayak gini, karena dia itu produk yang fast moving, aku ambil cuma 10%-nya aja. Misal sabun-sabun kayak Lifebuoy gitu ya, itu kita dapatnya misal 3.500. Nah, aku jualnya 4.000 kayak gitu ya. Pokoknya sesuai sama harga pasaran, soalnya mereka itu fast moving atau penjualannya itu termasuk cepat. Pokoknya disesuaikan saja ya. Kalau barang-barangnya tuh besar-besar, harganya bisa misalnya 30.000, 50.000 ke atas, bisa kita ambil 15% sampai 20% dari kita belanja. Tapi kalau misalnya harga-harga di bawah 10.000 kayak gini ya, kayak sabun-sabun kayak gini, itu kita ambil ya 500 kayak gitu tuh udah banyak. Itu dia jawaban aku dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.